Shalom Oma, Opa. Tidak, apa istilahnya mengenal saya semua ya? Oh belum, ada yang tahu nama saya? Oh ada yang tahu, ada yang belum. Luar biasa, saya namanya Bu Ita. Saya seorang istri dikaruniai dengan 6 putra putri yang luar biasa. Ya, berarti Tuhan mempercayakan saya di dalam membimbing dan mendidik putra putri. Enggak main-main loh itu, 6 orang anak itu. Dalam membimbing putra putri itu kita harus tetap mengandalkan campur tangan Tuhan. Mengandalkan dengan kesabaran. Pasti hidup harus dengan penuh kesabaran. Kenapa Tuhan menuntut kita dengan penuh kesabaran? Ada yang tahu Oma, Opa? Ada yang tahu? Kenapa Tuhan harus menuntut kita dengan sabar, dengan kesabaran? Karena ada Roh Kudus. Ada lagi? Kalau tidak sabar tidak berhasil. Ada lagi? Ya? Salah satu buah roh. Ya, salah satu buah roh. Ya, semua jawabannya luar biasa. Saya yakin kalau saya dibanding Oma Opa, enggak ada apa-apanya. Oma Opa sampai di tempat ini sehat, sukacita, itu karena perkenanan Tuhan sebelumnya dalam kehidupan, proses kehidupan yang sudah dilalui, itu penuh dengan apa? Kesabaran. Kalau Oma Opa enggak sabar, yang jawab siapa tadi? Buyar. Betul apa betul? Karena Tuhan selalu menguji kita dengan kesabaran, berarti itu adalah salah satu kuasa roh Allah yang ada di dalam kita. Kita dipertemukan dalam keadaan yang tidak baik. Kita dipertemukan dengan keluarga, dengan anak, dengan cucu, dengan siapa saja atau komunitas atau tetangga dan sebelah. Yang mana mereka belum tentu memberikan kepuasan hati kita. Yang bisa membuat kita yang sakit hati ya, yang membuat kita bisa nangis, yang bisa membuat kita kecewa. Oh betul, berarti merasakan ya Oma? Oh iya, berarti ini saya ngomong nyata, bukan abal-abal, bukan hoak. Berarti kita semua pernah merasakan tentang hal-hal seperti itu, hal-hal yang sungguh membuat kita itu ada kekecewaan, kemarahan, kebencian, sakit hati, dan semuanya itu. Tapi dalam pengujian itu kita punya senjata. Senjatanya apa? Sabar. Kalau saya, ini bisa dipraktekkan ya Oma Opa. Kalau saya menghadapi segala sesuatu keadaan yang tidak baik, tidak enak, saya ngelus dodo. Saya bilangnya begini, oh Tuhan Yesus. Saya selalu menyebut oh Tuhan Yesus. Karena apa? Kalau kita sudah pegang dada menyebut Tuhan Yesus, ini ada seperti tenang, seperti damai. Kita bisa emosi kita tidak meluap-luap itu loh. Bisa mengendalikan diri. Nah sekarang coba, saya yakin Oma Opa yang hadir di sini juga semua yang ada di sini, kita saya enggak tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi sakit hati, apa yang menjadi kekecewaan, saya enggak tahu. Tapi datanglah ke tempat ini, coba semua pegang dadanya. Dadae sing gak duwe dodo, tak sili dodoku. Ya, semua pegang dada. Nanti Oma Opa rasakan. Panggillah, jangan cuma manggil, oh Tuhan Yesus. Enggak ada kuasa. Tapi kalau kita pegang dada dengan hati, dengan kita pasrah sama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. 2, 3. Apa yang dirasakan? Ada ketenangan, pasti. Karena saya sudah merasakan itu. Mengurus anak 6 itu enggak luar biasa, tapi ya itu senjata saya, sabar. Dengan kesabaran itulah memudahkan kita juga dalam kehidupan itu
bisa memberikan pengampunan bagi orang lain. Arahnya nanti ke sana. Seperti dalam firman yang kita belajar pada pagi hari ini, firman Tuhan di Kolose 3 ayat 13. Kita baca bersama-sama yuk. Jangan seperti pasar ya. Sudah sarapan toh? Oh, sama saya juga belum. 2, 3. Sabarlah kamu dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Amin. Dalam nas Alkitab pada pagi hari ini kita diingatkan lagi tentang sabar dan ampun dan pengampunan. Sabar dan mengampuni. Sabar dan pengampunan ini menjadi mahkota setiap kehidupan bagi kita. Karena kita punya pengendalian yang luar biasa dari kasih. Kasih itu dasarnya dari mana? Dari Tuhan Yesus. Kalau kita punya kasih, gampang. Tapi kalau kita hidup tidak punya kasih, dirasani koncone, diilokno koncone, dirasani omongan yang tidak bagus, dirasani dijelekan, dibully dan sebagainya, ngangkat baju. Iya apa ora? Ngangkat baju terus tangannya gini-gini. Bener apa ora? Loh, berarti jujur ya? Berarti Oma Opa pernah merasakan seperti itu? Loh ya jangan. Nggak boleh. Sudah mengenal Kristus, menjadi anak-anak Kristus, ojo nyenceng baju. Jangan nyenceng baju juga. Megang apa tadi? Dada. Sabar. Nek sabar itu gampang ngampuni. Nek ora sabar, ora ketemu. Pengampunan ora ketemu. Soalnya Oma, Opa, dan mungkin saudara semua yang ada di sini, kita dalam memberikan pengampunan itu harus tuntas. Gimana tuntas? Jangan ngomongnya kalau sudah diperkatakannya tidak baik dalam kehidupan kita dengan orang yang lain, kita pasti tidak terima ya. Gak terima aku, kudu tak gitu. Tapi kalau kita punya kasih, tidak akan seperti itu. Makanya kita harus menyelesaikannya, hati kita harus dengan tuntas. Supaya apa? Jalan kehidupan kita, Tuhan dalam bergerak memberikan berkat, itu mudah. Tapi kalau kita enggak sabaran, enggak gampang ngampuni, itu ono tembok. Tahu tembok ya? Tembok itu dibentuk, buat kepala kita sakit kan ya? Mendal. Nah karena itu kalau kita punya sabar dan pengampunan, kalau tidak punya sabar dan pengampunan, berarti ada tembok. Kalau ada tembok, berkatnya Tuhan, jalan gerak Tuhan untuk kita itu tertutup enggak? Tertutup. Tapi kalau kita melepaskan, membebaskan, mengampuni, oh Tuhan itu senang. Apa sih sing mbok karepke? Tak kei. Mak blok gitu, mak bior. Ya, itulah yang menjadi kekuatan kita, mengingatkan kita bahwa kesabaran dan pengampunan itu merupakan senjata kasih kita yang luar biasa. Dan harus diselesaikan dengan tuntas. Jangan di mulutnya, Cik Ijing sudah ngampuni belum dengan temannya? Sudah, tapi di belakang, ngampuni apa? Bolak-balik, ngerasani aku, ngilokno aku. Berarti itu enggak tuntas. Jangan mengucapkan mulut dan bibir harus sama, lain di bibir, lain di hati. Oh, no. Mulut dan hati harus sepakat, harus sama. Kalau mengampuni, ya wis diampuni. Karena sabar itu juga nanti mengakibatkan kita dalam berikan pengampunan itu secara baik, secara tuntas. Kenapa, Oma? Kalau terlalu, ya dodone dilus meneh. Loh, harus kuat. Loh, sekarang begini, coba dengarkan.
Kalau kita sabar dan memberi pengampunan berdasarkan kekuatan kita, berdasarkan kemampuan kita, ora iso. Saya pun juga gitu. Enggak bisa. Tapi kalau kita punya kesabaran dan pengampunan menyertakan Tuhan Yesus, pasti bisa. Kalau terus-terusan menyakiti, loh ya terus-terusan pegang dodo. Wong dodone itu tidak mungkin trepes kok. Dodone itu semakin ini buatan Tuhan, tidak mungkin hilang. Semakin tebal iman kita, kalau kita percaya, oh Tuhan Yesus, aku sanggup, aku pasti bisa. Kalau sering-sering Bu, loh ya terus dodone dilus-lus. Supaya kita tenang, sabar, banyak memberikan pengampunan, itu jalan kehidupan oma, opa semuanya pasti lancar, pasti diberkati. Saya sudah merasakan, saya mungkin berbagi kesaksian. Saya pernah dijelekkan, pokoknya diperkatakan yang tidak baik. Tapi saya I don't care. Loh, iya, I don't care. Kita tidak usah mendengarkan omongan mereka. Kita tidak usah mencari kebenaran mereka. Biarlah waktu yang berjalan ini yang akan memberikan, oh ternyata apa yang diperbincangkan mereka tidak benar. Kita tidak usah, oh iso wong aku ngene-ngene. Tidak perlu kita, lek orang Malang itu bilangnya ngelabrak ya. Pernah dengar ya ngelabrak? Itu wis ora usum, ora oleh. Zaman gini ora musim. Musimnya apa? Pegang dada. Itu yang menjadi landasan kita untuk menenangkan hati, mengendalikan diri. Karena itu mahkota buat kita. Amin oma opa. Ya, jadi sekali lagi mau dibilang apa, mungkin cucunya, mungkin putra putrinya pernah mengecewakan, mau ngomong, ih oma itu liani mandi bolak-balik nggak bisno sampo, nggak bisno anu macam-macam. I don't care. Yang penting aku sukacita. Jangan pernah dimasukkan hati. Nek hatinya itu disimpan sing welek-elek, sing suwakit, nggak bisa dilepas no, berarti kan berakar ya. Kalau berakar, waduh, sulit hilangnya kalau kita punya kepentingan diri kita. Tapi kalau kita mau kepentingannya dari Tuhan Yesus, akar pahit harus hilang. Segala kekecewaan, kemarahan yang membuat oma opa nangis geluntungan, ada oma opa yang nangis geluntungan. Waduh ya bahaya lah geluntungan ya. Berarti nanti manggil Pak Max saja. Ya itu harus dilepaskan, harus dibebaskan, harus dihilangkan. Apapun itu. Seperti Tuhan berkatakan dalam firman bahwa kalau kamu bisa mengampuni, Tuhan pasti bisa mengampuni. Tapi kalau kamu tidak bisa mengampuni, lah Tuhan Yesus saja pencipta alam bisa mengampuni kok. Oma opa nggak bisa mengampuni, lah ini kan yo nemen. Kenapa oma? Iya oma, sakitnya tuh di sini, tapi tenang ya juga harus di sini. Kalau di sini enggak mungkin sakit perut. Sakitnya tuh di sini pasti. Ketenangan pun juga harus di sini, berarti harus yang tenang ditinggikan, yang sakit dihempaskan. Dijauhkan. Ojo disimpen. Mulai disimpen, kerutnya oma tambah banyak. Mau sukacita, kalau kita banyak memberikan pengampunan, sukacita, itu kan selalu senyum ya, selalu smile ya. Kalau smile berarti wajah kita itu cerah. Ora usah skincare-an, cerah, glowing. Glowingnya dari siapa? Ya cahaya dari Tuhan Yesus. Mau ndak? Siapa yang mau dapat cahaya dari Tuhan Yesus? Kita semua dapat, pengen. Nah karena itu satu-satunya ya kita harus banyak sabar dan banyak mengampuni. Dan perkataan orang lain
apapun tentang oma, opa, atau kita semua, I don't care. Kenapa? Oh iya, betul. Jadi tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kekuatan itu. Kalau kita sendiri tidak mampu. Kalau kita sendiri tidak akan mampu. Ada yang pernah merasakan oma seperti itu? Oma, opa? Tapi mengampuni? Ya, berserah sama Tuhan. Betul. Betul. Ada yang oma, opa saat ini yang datang ke sini kepahitan? Loh, masih ada. Walah ya bahaya no. Ada yang masih merasa kepahitan? Merasa kecewa? Coba angkat tangan. Yang masih ada kepahitan, masih ada akar kepahitan, ada kekecewaan. Ibu, pegang dadanya. Panggil nama Yesus. Itu nanti memberikan ketenangan. Pasti Ibu. Asalkan kalau kita memanggil nama Yesus jangan asal-asalan ya Bu. Dengan hati, dengan sukacita, dengan yang selalu dalam lubuk hati yang terdalam. Supaya kerikil-kerikil dalam tubuh kita itu benar-benar hilang. Ojo sak titik pun lah iso harus hilang. Jangan disimpan setitik pun loh ya. Sejangkil kuku mungkin ya. Kalau bisa harus hilang. Hilang semua tuntas, bles-bles. Blas, hewes-hewes. Bablas penyakite, bablas marahe, bablas sakit hatine. Setuju? Tuhan Yesus diberkati kalian semua. Ya, itulah yang bisa membuat kita bisa menerima teman, menerima keadaan teman. Teman, dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada yang sempurna. Sempurna miliknya Tuhan. Selalu ada saja teman, keluarga yang mungkin bisa menyakitkan kita, membuat kita jengkel. Tapi ya sudah, setelah mendengar firman saya, bilangnya apa? I don't care. Ya, no problem. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menguatkan saya. Jadi tidak perlu diperdulikan. Kita harus banyak lebih sabar dan lebih banyak mengampuni. Karena inilah senjata yang tidak gampang. Iso ngomong ora iso nglakoni. Gajah diblangkoni. Nah tuku blangkone gajah ning endi saiki? Oh ya, makanya kita harus tetap banyak belajar. Kita selalu diproses sama Tuhan. Sampai di mana sih? Dalam segala keadaan itu kita tetap harus yakin dan percaya bahwa perkenanan Tuhanlah yang selalu memberikan kita hidup yang baru. Jangan di sini nanti baik, di luar. Yang ngomong lo ya. Ya, karena itulah kami percaya oma opa yang luar biasa dan kita semua pasti diberkati dengan kesabaran dan memberikan pengampunan. Satu lagi Matius 6 ayat 14 sampai 15. Silakan yang baca oma sendiri. 2, 3. Puji Tuhan. Ya, jadi tetap percaya ketenangan kita ada di hati kita sendiri. Ya, jadi jangan lagi ada kepahitan. Tuhan Yesus memberkati.